Kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, berjumpa kembali di channel ini. Terima kasih telah menonton. Pada video kali ini kita akan membahas tutorial penggunaan aplikasi Siwaslu tahun 2024. Jadi apabila kawan-kawan itu sudah login, maka nanti akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, di sini ada menu buku panduan, kemudian ada menu jadwal, menu buku PTPS, kemudian ada Play Store, kemudian web. Jadi apabila kita klik menu buku panduan, nanti tampilannya seperti berikut ini. Ini ada 69 slide, itu buku petunjuk penggunaan sistem pengawasan pemilu Siwaslu 2024. Kita kembali ke menu jadwal. Nanti kawan-kawan bisa melihat level, dari level TPS sampai dengan level pusat, kemudian tanggal atau jadwal untuk pengisian formulirnya. Kita kembali lagi ke menu buku PTPS. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ini ada 60 slide atau 60 halaman buku PTPS. Selanjutnya ada menu Play Store dan ada menu web. Jadi untuk menu Play Store itu dapat digunakan untuk memperbaharui aplikasi. Kemudian di sini ada juga menu web. Nah, menu web ini dapat menghubungkan kita dengan web Bawaslu RI. Oke, selanjutnya di bawahnya itu ada menu bantuan admin, kemudian ada menu riwayat kirim laporan, kemudian ada menu lokasi pengawasan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana tata cara pengisian formulir-formulir yang ada pada aplikasi Siwaslu 2024 ini. Silakan kawan-kawan itu menekan tanda plus atau menu plus yang ada pada tampilan berikut ini. Nah, kita akan diarahkan ke formulir model A1, yaitu formulir pengawasan hari tenang. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. 1. Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang. Apabila terjadi kegiatan kampanye, maka kita jawab dengan iya. Kalau tidak ada kegiatan kampanye, maka kita jawab dengan tidak. Kemudian terjadi praktik politik uang di masa tenang. Kalau terjadi praktik politik uang di masa tenang, maka kita jawab iya. Perlu kawan-kawan ingat bahwa apabila kita menjawab dengan iya, itu harus disertakan dengan bukti foto. Nah, kawan-kawan nanti dapat mengirim bukti fotonya dengan menekan tanda kamera yang ada di dalam kotak seperti ini. Kemudian bisa diambil langsung atau kita bisa upload dari galeri. Seperti berikut ini. Kita contohkan, kita ambil gambar dari galeri. Pastikan foto yang kita ambil itu terlihat jelas dan tidak buram. Selanjutnya nanti kawan-kawan itu dapat mengirim gambar yang sudah kita ambil dari galeri atau gambar yang kita foto. Seperti berikut ini. Kita klik ya. Selanjutnya kita akan mengisi formulir A2. Nah, formulir A2 ini pengawasan persiapan pemungutan suara. Nanti itu dapat diisi pada tanggal 13. Ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kawan-kawan PTPS itu jawab. 1. Terdapat pemilih belum menerima formulir model C pemberitahuan KPU. Jadi, untuk pendistribusian C pemberitahuan KPU ini itu berakhir pada tanggal 13 Februari tahun 2024 itu jam 17 atau jam 5. Jadi kalau seandainya di atas jam 5 itu ada pemilih yang belum mendapat C pemberitahuan, maka kawan-kawan KPPS itu menjawab dengan iya. Kemudian pertanyaan kedua, TPS belum disiapkan pada pukul 21.00 tanggal 13 Februari. Misalkan pada tanggal 13 Februari 2024 di pukul 21 itu belum didirikan TPS, maka kawan-kawan jawab iya. Kalau seandainya sudah didirikan itu dijawab tidak. Jadi ini disesuaikan dengan fakta sebenarnya di lapangan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, TPS berada di tempat yang sulit dijangkau, diakses oleh penyandang disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia. Tempat TPS berbatu, berundak tanahnya, berumput tebal, berpasir, bertangga, atau melompati parit. Nah, jadi kalau keadaannya sesuai dengan pertanyaan nomor 3, itu dijawab dengan iya. Kalau tidak, itu dijawab dengan tidak. Selanjutnya kita ke pertanyaan keempat.
KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada tanggal 13 Februari. Kalau misalkan KPPS belum menerima perlengkapan tersebut, maka dijawab dengan iya. Dan apabila seandainya itu sudah menerima, itu dijawab dengan tidak. Kemudian pertanyaan kelima, terdapat kekurangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta dukungan perlengkapan lainnya pada tanggal 13 Februari 2024. Apabila terjadi kekurangan, maka itu dijawab dengan iya. Apabila sebaliknya, maka dijawab dengan tidak. Kemudian kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel. Apabila kawan-kawan PTPS itu melihat bahwa kotak suara TPS yang diterima oleh KPPS dalam kondisi tidak tersegel, maka itu dijawab dengan iya. Nah, nanti kawan-kawan terkait dengan jawaban yang kita jawab dengan jawaban iya, itu disertakan dengan buktinya. Nah, apabila sudah yakin dengan jawaban yang kawan-kawan berikan, kemudian untuk jawaban iya itu sudah diupload buktinya, selanjutnya nanti silakan klik kirim. Selanjutnya kita akan mengisi formulir A3. Nah, formulir A3 ini pengawasan pemungutan suara. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan kawan-kawan jawab. Nanti itu disesuaikan jawabannya dengan fakta sebenarnya. Di sini ada 13 pertanyaan yang harus dijawab. Terkait dengan jawaban iya, nanti itu harus disertakan dengan buktinya. Kemudian apabila dirasa sudah benar, nanti itu dikirim. Kemudian formulir A4 yaitu formulir pengawasan penghitungan suara dan ketidaksesuaian. Nah, di formulir ini terdapat 6 pertanyaan. Nanti silakan dijawab sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kemudian apabila ada jawaban iya, itu nanti disertakan dengan bukti fotonya. Selanjutnya formulir A5 PPWP, nanti tampilannya seperti berikut ini. Nah, di sini kawan-kawan dapat mengisi itu jumlah perolehan suara sah dari setiap pasangan calon. Misalkan pasangan calon 1 55, kemudian pasangan calon 2 itu 55, kemudian pasangan calon 3 itu 55. Kemudian kawan-kawan itu dapat mengisi jumlah DPT untuk PPWP. Misalkan jumlah DPT itu ada 200, silakan nanti diisi dengan 200. Kemudian berapa jumlah DPTB pada PPWP? Misalkan 4, maka diisi dengan 4. Kemudian berapa jumlah DPK? Kalau misalkan ada, itu nanti silakan tulis angkanya berapa. Misalnya 2, itu ditulis 2. Kemudian jumlah pemilih itu nanti ditulis berapa, jumlah suara sah itu berapa, jumlah suara tidak sah itu berapa, kemudian pengguna hak pilih berapa, itu nanti silakan diisi dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Kemudian kawan-kawan dapat memoto C hasil untuk PPWP. Nah, dapat dipoto langsung dengan menggunakan kamera. Seperti berikut ini. Jadi untuk formulir PPWP itu ada 3 halaman. Nanti silakan dipoto 3 halaman tersebut. Apabila sudah dipoto C hasil PPWP dan data-data yang diperlukan ini sudah kita isi semua, nanti silakan kawan-kawan klik tombol kirim. Selanjutnya ada A5. Nah, jadi untuk A5 DPR RI ini nanti silakan kawan-kawan foto C hasil untuk DPR RI. Untuk C hasil DPR RI ini itu ada 20 halaman. Nanti silakan dipoto 20 halaman tersebut. Kemudian A5 DPD, begitu juga nanti ini silakan dipoto untuk C hasil DPD-nya. Kemudian ada A5 DPRD provinsi, nanti silakan dipoto untuk C hasil DPRD provinsinya. Begitu juga dengan A5 DPRD kabupaten kota, nanti silakan kawan-kawan foto untuk C hasil DPRD kabupaten kota. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu untuk tutorial pada kesempatan ini. Apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Salam sukses dan bahagia.